Baik, Om Swastiastu, yang terhormat kepada Bapak dosen pada pengampu mata kuliah komunikasi data. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mendemonstrasikan secara langsung simulasi pengiriman paket data menggunakan GSIO paket tracer-nya. Sebelum memulai demonstrasi kali ini, kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Made Arya Aditya Wibawa dengan NIM 251510191. Lalu dengan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Nanda Gopinda Putra dengan NIM 25151101118. Perkenalkan, nama saya Cokorda Deva Jahya Sarvenda dengan NIM 2515101036. di sini kita perhatikan topologi pada layarnya. Terdapat layanan utama yaitu PC0 dengan IP 192.168.1.10. Untuk mencapai server, jalur komunikasi harus melewati 3 router, yaitu router IndiHome, router Telkom 11, dan router Udixa. Lalu di ujung jaringannya terdapat DNS server dengan angka 100.100.100.100. Lalu selanjutnya di sini ada web server atau bisa dibilang HTTPS dengan angka 100.100.8.210. Untuk demonstrasi ini kami bagi menjadi 2 fase. Yang pertama ada fase DNS, yang kedua ada fase HTTPS. Di sini saya akan menjelaskan fase yang pertama yaitu fase DNS-nya. Ketika pengguna mengakses sebuah situs web, komputer secara fundamental membutuhkan alamat IP, bukan nama domainnya. Oleh karena itu, langkah pertama adalah PC0 mengirimkan paket DNS-nya. Di sini mari kita amati tabel OSI pada paketnya terlebih dahulu. Nah, pada layer 7 ini, protokol yang digunakan ialah DNS. Lalu turun ke layer 4 ini, digunakan protokol UDP dengan destination port-nya yaitu 53. Dan pada layer 3-nya ini source IP-nya adalah PC0-nya dengan angka 192.168.1.10 menuju destination IP dari DNS servernya yaitu 100.100.100.100. Lalu di sini layer 2-nya paketnya ini dibingkai dengan alamat MAC PC0-nya menuju alamat MAC gateway yaitu router dari IndiHome-nya. Nah, saat paket melintasi routernya, dapat kita lihat di sini bahwa layer 4 dan layer 7-nya di sini terlihat kosong. Hal ini membuktikan bahwa router murninya beroperasi di layer 3-nya untuk membaca router alamat IP dan meneruskan paket dengan cara memperbarui alamat MAC-nya di layer 2. Setelah paket tiba di DNS server dan bahasanya diterima kembali oleh PC0-nya. Untuk selanjutnya, progres akan dilanjutkan ke fase kedua, yaitu pengiriman ke paket HTTPS yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana PC0 menerima balasan dari DNS dan mengetahui bahwa IP dari web server yang dituju tersebut. Selanjutnya, PC0 akan membuat permintaan baru untuk membuat halaman website. Nah, bisa diperhatiin pada layer 7. Pada layer 7, protokol telah berubah menggunakan HTTPS. Jadi yang sebelumnya DNS, sekarang mengirimnya melalui HTTPS, atau bisa dibilang logonya itu mail warna ungu. Nah, pada layer 4, protokol yang digunakan adalah TCP untuk menjamin keutuhan data dengan destinasi port yang mengarah ke 443. Lalu pada layer 3,
destinasi IP kini secara spesifik mengarah ke web servers. Web serversnya yaitu IP 1.178.210. Dan pada layer 2, karena IP tujuan berada di luar jaringan lokal, PC0 harus mengirimkan paket ini menuju default gateway. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa bingkai jaringan menggunakan source MAC milik PC0 yang diarahkan ke destinasi MAC milik router di home. Sama seperti fase sebelumnya, saat paket ini melintas perangkat router di jaringan transit, router hanya akan meneruskan paket dengan mengubah alamat MAC dari satu titik ke titik lainnya, tanpa membuka lapisan transport maupun application. Untuk penjelasan mengenai proses balasan dari server dan kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Puncak dari proses aplikasi ini adalah ketika web server selesai memproses permintaan HTTP, lalu mengirimkan paket balasan kepada klien. Nah, mari kita amati paket balasan yang baru saja tiba di PC0 ini. Pada in layers, layer 4 menunjukkan source port 443 yang menandakan bahwa paket ini merupakan balasan resmi yang berasal dari web server. Karena paket telah diterima dengan utuh hingga layer 7, browser pada P0 akhirnya dapat merender dan menampilkan antarmuka halaman website kepada pengguna. Berdasarkan demonstrasi yang telah dilakukan, kelompok kami menarik 3 kesimpulan utama. Yang pertama, akses website mutlak membutuhkan bantuan protokol DNS di awal untuk menerjemahkan nama domain menjadi IP address. Kedua, alamat IP pada layer 3 bersifat absolut dan tidak pernah berubah. Sedangkan alamat fisik atau MAC address pada layer 2 selalu diperbarui di setiap perhentian router. Ketiga, simulasi ini membuktikan secara langsung bahwa perangkat router hanya memproses data hingga layer 3. Nah, sekian penjelasan dari saya, kembalikan kepada rekan saya. Baik, demikianlah demonstrasi simulasi jaringan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.